Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini senang rasanya Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian peserta didik baru, meskipun pertemuan kita bukan secara langsung tapi melalui media online. Suatu kebanggaan bagi Ibu bisa bersilaturahmi kembali dengan kalian dalam kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Hari ini saya dipercayakan untuk membawakan materi berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Bagaimana cara peserta didik berpikir kritis, serta langkah-langkah apa yang dilakukan oleh peserta didik atau bahkan setiap orang untuk mengoptimalkan dirinya agar selalu berpikir kritis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saksikan video berikut ini. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis merupakan suatu teknik berpikir yang melatih seluruh kemampuan dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian secara cermat tentang tepat tidaknya suatu gagasan yang mencakup penilaian dan analisa secara rasional tentang semua informasi, masukan, pendapat, dan ide. Seorang pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Berpikir kritis dalam pandangan Islam adalah sikap juga tindakan seseorang yang senantiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian menganalisa dan merenungi kandungan ayat-ayat tersebut yang kemudian diikuti dengan tindakan nyata dan sikap positif dalam perilaku sehari-hari. Orang yang berpikir kritis mampu memahami semua tanda-tanda atau ciptaan Allah yang ada di sekitarnya, baik itu pohon-pohonan, baik itu binatang, ternak, atau bahkan ke dalam diri kita sendiri. Anak-anakku yang saya banggakan, muncul satu pertanyaan. Mengapa kita harus berpikir kritis? Karena berpikir kritis memungkinkan Anda atau siapapun yang ada di sekitar kita untuk bisa memanfaatkan potensi dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan solusi, dan menyadari diri. Dalam ajaran Islam yang kita yakini bersama, bahwa kita harus selalu dituntut untuk berpikir kritis. Agar apa? Agar kita mampu menangkap hikmah dan juga makna di balik semua penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menambah keyakinan kita terhadapnya bahwa Allah itu benar-benar ada dan semua yang ada di sekitar kita adalah ciptaannya. Ciri-ciri berpikir kritis. Yang pertama, mengenal secara rinci bagian-bagian dari keseluruhan, pandai mendeteksi permasalahan, mampu membedakan ide yang relevan dengan yang tidak relevan, mampu membedakan fakta, diksi, atau pendapat, mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan atau kesenjangan informasi. Dalam berpikir kritis, ada beberapa metode yang dipergunakan untuk mengoptimalkan pikiran kita agar mampu berpikir secara kritis. Yang pertama, berdebat. Yang kedua, diskusi, persuasi, dan propaganda. Berdebat di sini adalah melibatkan dua kelompok. Satu yang kelompok pro dan satu kelompok yang kontra
Tujuan dari perdebatan itu adalah untuk mencari pemenang. Jadi ada yang kalah dan ada yang menang. Jika ingin memenangkan suatu perdebatan, maka harus ditunjang dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang kritis, yang mampu meyakinkan lawan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Diskusi berbeda dengan berdebat. Kalau berdebat harus ada yang kalah dan menang, sementara diskusi adalah melibatkan dua pihak yang kedua-duanya berdiskusi untuk membahas satu permasalahan untuk mencapai satu kesepakatan. Jadi tidak ada istilah yang menang dan tidak ada istilah kalah. Yang ketiga, persuasi. Persuasi adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh orang lain untuk memengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Agar apa? Agar mau mengikuti apa yang disampaikan atau meyakini bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar adanya. Propaganda. Propaganda hampir sama dengan persuasi. Kalau propaganda, perbedaannya dengan persuasi, propaganda bersifat satu arah, artinya informasi atau pendapat-pendapat yang kritis itu disampaikan melalui media massa dengan tujuan untuk mendapatkan pengikut atau mendapatkan massa yang bisa meyakini atau menambah keyakinan bahwa apa yang disampaikan itu adalah fakta atau kebenaran. Apa manfaat berpikir kritis? Atau apa manfaat berpikir kritis bagi peserta didik, terutama kalian yang peserta didik baru? Manfaat berpikir kritis memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Dalam dunia pendidikan sekarang ini, peserta didik dituntut untuk selalu berpikir kritis, kemudian komunikatif, kemudian kreatif, kemudian kolaboratif. Tujuannya agar apa? Agar dapat menjadi peserta didik yang berkarakter. Untuk mendapatkan predikat sebagai peserta didik yang berkarakter, salah satunya adalah kalian mampu berpikir kritis, mampu menjawab semua tantangan yang ada dengan ide-ide yang cemerlang, mampu menerima semua perbedaan yang ada di antara kita, serta menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada, baik dalam hal pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan rumah. Berikutnya, manfaat berpikir kritis adalah berpikir kritis mampu menyelesaikan masalah. Kita perhatikan gambar yang ada di slide. Ada seorang anak yang diperhadapkan pada satu rumus yang begitu sukar apabila kita lihat sekilas. Ternyata dengan kemampuan berpikir kritisnya, dia mampu menyelesaikan semua rumus-rumus itu dengan penuh kepercayaan diri dan penuh ketenangan. Manfaat berpikir kritis yang kedua yaitu berpikir kritis dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Seiring perkembangan dunia yang begitu cepat berubah, perubahan itu terjadi dari semua sektor, baik itu sektor pendidikan, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Tingkatan berpikir kritis akan menentukan daya tahan seseorang dalam berkompetisi, dalam bersaing, untuk menjadi yang terunggul atau terdepan. Manfaat berpikir kritis yang ketiga, berpikir kritis dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang kebenarannya bisa diterima oleh semua orang,
atau bisa dibuktikan dengan hal-hal yang bersifat nyata. Sedangkan opini adalah pendapat atau ide seseorang di mana tidak semua orang yang ada di sekitar kita sepaham atau mengikuti ide atau gagasan kita atau memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi opini kebenarannya tidak semua orang dapat menerimanya atau tidak semua orang sependapat dengan ide atau gagasan yang kita kemukakan. Manfaat berpikir kritis berikutnya adalah berpikir kritis dapat memberikan ketenangan sekalipun dalam masalah yang sulit. Seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita semua bahkan seluruh dunia diperhadapkan pada satu masalah yang sangat sulit. Satu masalah di mana kita diharuskan atau diwajibkan untuk menjaga diri, menjaga jarak, tidak berkomunikasi dengan orang lain, apalagi orang asing. Artinya kita diperhadapkan pada satu masalah yang sangat sulit. Di sini diminta kita atau kalian peserta didik untuk selalu berpikir secara kritis, karena dengan berpikir kritis kita akan mendapatkan ketenangan. Proses berpikir secara individu yang pertama, kenali masalah, kemudian tentukan prioritas, kumpulkan informasi, kenali persepsi yang muncul, analisa data, kemudian buat keputusan atau kesimpulan. Penjelasannya bahwa seseorang untuk mengoptimalkan berpikir kritisnya, yang pertama kita diharuskan untuk mengenali masalah. Mengenali masalah secara keseluruhan, kemudian tentukan prioritas. Prioritas artinya mana yang harus kita utamakan atau mana yang harus kita dahulukan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Informasi apa saja yang kita kumpulkan adalah informasi yang berhubungan dengan masalah. Informasi kita bisa dapatkan dari berbagai macam sumber, bisa dari media cetak ataupun media elektronik atau internet. Yang keempat, kenali persepsi yang muncul. Persepsi di sini adalah anggapan atau pendapat-pendapat dari orang lain yang bisa kita jadikan sebagai data. Setelah terkumpul semua data, maka kita harus menganalisa data itu, menganalisa data kebenarannya, kemudian menentukan kesimpulan. Setiap manusia memiliki cara berpikir yang berbeda. Tidak ada cara berpikir yang persis sama, sekalipun itu orang yang dilahirkan dalam keadaan kembar, bukan berarti cara pikir mereka sama. Inilah yang disebut sebagai perbedaan persepsi atau sudut pandang. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan orang, terutama kalian peserta didik dalam pembelajaran nanti, pada saat kalian berbeda sudut pandang atau berbeda pendapat, maka itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Justru dari perbedaan itulah kita akan menggali informasi yang akan memperkaya pengetahuan kita tentang pembelajaran yang kita pelajari saat itu. Anak-anakku yang saya banggakan, mungkin di antara kalian muncul pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan berpikir kritis? Apakah berpikir kritis itu muncul dengan sendirinya tanpa harus mengasah diri, berusaha dan selalu berusaha? Tentu jawabannya tidak, karena berpikir kritis itu harus melalui proses yang harus kalian lalui dengan baik, dengan ditunjang oleh berbagai macam sumber-sumber yang akurat. Cara untuk meningkatkan berpikir kritis, yang pertama, bertanyalah jika Anda berasumsi. Cara yang kedua, lakukan riset tentang sebuah fakta. Kalau yang sekarang ini kita hadapi bersama adalah virus corona. Jadi virus ini diteliti oleh orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu di bidangnya untuk meneliti apa sebenarnya itu virus corona. Cara berikutnya adalah pertanyakan setiap hal kecil.
Jadi anak-anakku peserta didik yang baru, pada saat kalian menghadapi satu permasalahan atau pertanyaan sekecil apapun, maka kalian tidak boleh malu untuk menanyakannya kepada orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu. Karena ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya, maka sesat di jalan. Olehnya itu, pada saat kalian menghadapi hal-hal yang kalian kurang memahaminya, maka kalian diwajibkan atau bahkan harus bertanya kepada guru, kepada teman, bahkan mencari sumber yang lain. Tempatkan diri Anda di posisi orang lain. Artinya, kita harus selalu bisa berempati dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selalu menganggap bahwa apa yang orang lain rasakan, andaikan saya berada di posisinya, maka saya juga akan mengalami hal yang sama. Anak-anakku peserta didik yang baru, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian dapat menyimak dengan baik, kemudian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses pembelajaran kalian, baik pembelajaran secara online, dan insya Allah nanti kita akan mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Waspada virus corona, tetap di rumah, jaga jarak, jika harus keluar gunakan masker. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan oleh-oleh untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, buatlah opini tentang virus corona. Opini itu adalah pendapat atau ide-ide kalian. Entah kalian menulisnya dalam bentuk karangan deskripsi, eksposisi, argumentasi, atau persuasi. Kemudian jawaban dikirim melalui email, WhatsApp, ataupun Google Classroom. Kemudian, apa yang kalian kirimkan melalui media elektronik itu, Ibu minta kalian menulisnya juga di dalam buku, supaya pada saat sekolah nanti bisa ditunjukkan kepada Ibu bahwa kalian memang benar-benar membuatnya sendiri, menulisnya sendiri dengan ide kalian sendiri. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan insya Allah bermanfaat buat kalian, terutama bagi diri pribadi Ibu, dan insya Allah menjadi amal ibadah atau pahala buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.